Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, apa kabar? Jumpa kembali bersama kami dalam spesial kajian tarjih leluasa, ya lebih luas seputar agama. Kembali hadir dia menemani sahabat Purnama Sidi spesialnya di hari Jumat ya di pukul 16.00 di waktu di 4 sore sampai dengan 5 sore dia akan menemani Anda tentu di sajian leluasa lebih luas seputar agama. Dan spesialnya pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ustadz Ngakib Hasan SAG. Ya, mari kita sapa Ustadznya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz Ngakib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, senang sekali setelah kemarin kita bincang-bincang, kita talk show bersama dengan Cak Sun. Ya, kali ini kita berkesempatan bersama dengan Ustadz Ngakib Hasan SAG selaku dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan bincang-bincang terkait himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ya Ustadz ya. Oke. Dan pada episode kali ini kita akan bincang-bincang terkait bab selanjutnya. Kemarin kita sudah sempat bahas mengenai bab sholat ya. Kurang lebih ada sekitar 9 pertemuan nih Ustadz ya. Ya, dan kali ini kita akan bahas mengenai tema kita yaitu terkait dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ya, pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait dengan sholat berjamaah ya. Pada Ustadz Ngakib, ini kita perlu kenalan dulu ya Ustadz ya. Ya, dan silakan bagi Ustadz Ngakib bisa menyapa pendengar Radio Purnama Sidi dan pendengar dimanapun Anda berada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai atau melanjutkan kajian daripada HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, terlebih dulu saya perkenalkan ya. Nama saya Ngakib Hasan, asal dari Tieng, Kejajar. Okay. Wonosobo aja ini Wonosobo ya, lokal. Di daerah gunung sana. Asli Tieng. Ya. Untuk sekarang mukim atau tempat ya di Wadas Lintang. Karena kebetulan saya ditugasi dari kampus untuk mengabdi di PJM Wadas Lintang dan sampai sekarang. Oke, seperti itu. Baik. Ustadz Ngakib ini juga asli Wonosobo ya Ustadz ya? Ya, asli Wonosobo. Oke, alhamdulillah. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Dan bagi Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.jogjastreamers.com. Ya, baik Ustadz, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat jamaah Ustadz ya. Ya, mungkin dia awali sebenarnya apa sih perintah sholat berjamaah, bagaimana perintah dan apakah ada syariat tertentu terkait dengan sholat berjamaah Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Purnama Sidi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin kita awali pembahasan ini ya. Kemarin sudah disampaikan ya, sebelum daripada masuk ke bab sholat jamaah ya. Kemarin sudah dibahas tentang ya mungkin dari kayfiyat sholat sudah Mbak ya.
kemudian ya mengenai tata caranya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk ke bab sholat jamaah dan Jumat ya. Tapi untuk kesempatan ini kita bahas dulu mulai dari sholat jamaah ya. Baik. Ya, ini kan juga penting ya. Nah, penting untuk kita ketahui ya. Kenapa? Ya, karena ini memang ada dasarnya. Kalau tadi ya, Mbak Dia menanyakan ya, apakah ada dasar yang memerintahkan supaya umat muslim itu untuk berjamaah? Baik. Itu tentu ada. Ya kita bisa lihat saja ya, kalau di sini dicantumkan di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih ya, itu dasar yang menjadikan perintah untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Nah, itu terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar roki'in. Apa artinya? Dan dirikanlah sholat, kemudian bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, itu memang jelas. Nah, mungkin kalau kita melihat secara artinya pun kita sudah ada bayangan mungkin gitu kan ya, Mbak Dia ya, dari wa'aqimus sholah ya, dirikanlah sholat. Nah, wa'atuz zakah, dan tunaikan zakat. Nah, di situ dilanjutkan warka'u ma'ar roki'in ya, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, jadi secara apa ya, tegas pun maksud daripada rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di situ ada anjuran untuk berjamaah. Kan di teksnya itu ya, di dalam ayatnya ya, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi otomatis ya bersama-sama ya, berjamaah itu kan bersama-sama. Nah, itu yang pertama dasarnya. Nah, yang kedua itu juga tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 102 ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak ya. Artinya, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka ya, lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri bersama-sama kamu. Nah, kita lihat penggalan yang terakhir itu ya. Hendaklah segolongan dari mereka ya, atau kalian itu berdiri bersama-sama. Nah, bersama-sama itu artinya adalah berjamaah itu. Nah, itu dua dasar. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 43 sama Quran surat An-Nisa ayat 102. Nah, itu dasar yang jelas. Oke, luar biasa. Dan untuk sholat berjamaah ini Ustadz, apakah ada keutamaan tertentu Ustadz terkait dengan sholat berjamaah daripada sholat sendirian gitu ya Ustadz ya? Benar. Ya, mungkin bisa disampaikan Ustadz, kira-kira apa saja sih Ustadz keutamaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah? Melaksanakan sholat berjamaah, apakah ada keutamaannya? Ya, tentu ada. Ya, mungkin kita belum berbicara dasar dulu, tapi kan mungkin secara logika, akal pikiran nanti kita yang akan merasakan sendiri. Ya, misalnya, oh iya, ternyata sholat jamaah itu ya, kalau dilaksanakan itu ternyata lebih nyaman, lebih enak, atau lebih khusyuk daripada sholat sendiri. Ya, kan gitu. Ya, itu secara apa ya, pikiran kita atau perasaan. Ya, apakah ada dasar dari Al-Quran ataupun hadis? Itu juga ada. Ternyata juga ada ya hadis yang menjelaskan bagaimana tentang keutamaan melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau di HPT, nah itu disebutkan, nah ini. Nah, saya bacakan ya. Nah, langsung
sholatul jamaah tafdulu sholatul fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Nah, ini mungkin juga sudah familiar ya di kita atau di pendengar Radio Purnama Sidi. Ya, ternyata di himpunan putusan tarjih pun itu dicantumkan hadisnya ini. Apa artinya ini? Bahwa Nabi pernah bersabda ya, sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian. Ya, apa? Dengan 27 derajat. Nah, itu dasar dari hadis ya. Nah, mungkin kalau sholat sendiri ya kita dapatnya 1 ya, tetapi kalau sholat dengan berjamaah itu kita mendapatkan 27 ya derajat itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis ini. Itu keutamaannya. Atau yang kedua ya, juga disebutkan di sini ya. Nah, ini disebutkan ya bahwa ini semacam kayak bukan keutamaan tetapi ternyata juga ada ancamannya ya. Langsung disebutkan ancamannya. Apa itu? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashadun. Ya, ini memang agak panjang, Mbak. Jadi ya mungkin kita dalam memahaminya juga harus pelan-pelan ya. Nah, adapun ya yang tadi ya keutamaan ya memang banyak ya, ada beberapa. Tapi kalau yang dicantumkan di dalam HPT ini 1. Jadi kurang lebih itu ya. Baik. Minimal kita mendapatkan 27 derajat itu dengan melaksanakan sholat jamaah. Ya. Dan juga ya kalau tadi kan tentang keutamaannya. Nah, ini yang barusan saya bacakan adalah ancaman ya. Apa itu? Nah, bahwa Rasul ini ya pernah mengingatkan ya di dalam sabdanya karena kan seperti itu ya, bahwa sholat yang terberat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Itu apa ya, bahwa sholat isya dan sholat fajar, nah itu menjadi apa ya, mungkin sesuatu yang memberatkan ya, karena di sini disebutkan gitu ya, sholat yang terberat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Karena biasanya kalau pagi-pagi masih ngantuk gitu ya. Gitu. Kalau isya udah ngantuk gitu. Kalau kan? isya sudah capek gitu. Nah, itu kan alasan-alasan yang mungkin itu kayak alasannya apa, orang munafik. Kan kadang kita juga apa ya, greget ya, ayo sholat ya, sholat subuh ya, atau ya contohnya saja misal ya anak-anak SD atau SMP ya, kadang kalau misal di sekolah itu ditanya oleh bapak ibu guru ya, kamu tadi sholat subuh enggak? Nah, jawabannya apa? Enggak. Kenapa? Karena kesiangan Pak ya, karena telat. Nah, itu kan menjadi satu apa pikiran bersama bagaimana kita biar bisa menanamkan ya, entah itu kepada anak, kepada cucu dan kepada kerabat-kerabat lainnya ya, setidaknya mengingatkan jangan sampai melupakan sholat yang fardu walaupun ya sekalipun belum bisa menunaikan sholat jamaah. Sholat jamaah itu nanti kalau ya
pelan-pelan ya. Yang penting jangan ketinggalan dulu. Sendiri dulu nggak apa-apa ya, tapi lambat laun kita bisa memberikan peringatan kepada mereka. Kalau sudah bisa menunaikan sholat wajib secara penuh 5 kali sehari itu tidak bolong, nah kita baru coba sesekali ya dengan pelan-pelan melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau mereka sudah merasakan gimana nikmatnya, terus kita motivasi supaya terus melaksanakan sholat jamaah, walaupun itu ya tadi sholat isya dan sholat subuh yang dirasa berat. Baik. Gitu. Oke, tapi itu pembiasaan buat anak-anak ya, karena biasanya kalau bapak tuh udah jalan gitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Yeah. Baik, ini terkait dengan ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah gitu ya Ustadz ya. Tadi sempat disinggung bahwa orang yang tidak sholat berjamaah itu ada ancamannya kayak gitu ya. Nah itu kira-kira apa sih Ustadz? Ya, kira-kira apa? Di sini kita lanjutkan dulu ya, bahwa ya tadi kan ciri orang munafik itu bahwa yang sulit atau yang berat melaksanakan sholatnya itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, kenapa? Ya, padahal di sini kan disebutkan, padahal apabila mereka mengetahui akan keutamaan menunaikan sholat jamaah di subuh dan isya, itu pasti mereka akan merasakan satu penyesalan. Kenapa kok sholat isya nggak berjamaah? Kenapa kok sholat subuh nggak berjamaah? Kalau tahu keutamaannya, mungkin mereka akan rasanya menyesal. Ya, itu bagi orang-orang yang mungkin sudah tahu dan sudah berpikir ya. Dan lalu ya gimana ya ancaman daripada orang-orang yang mungkin enggan ataupun lalai dalam melaksanakan sholat jamaah. Nah ini juga disebutkan di sini bahwa Nabi pernah mengingatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min salasatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihimus shalah illa stahwadza alaihim asyaiton. Ya, bahwasanya Rasul bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya itu dikuasai oleh syaitan. Nah, Nabi memperingatkan seperti itu. Ya, ini juga mungkin ya dari hadis ini kita bisa belajar apa? Bahwa ketika memilih teman, memilih sahabat itu juga teman yang bisa mengingatkan kepada kebaikan. Ya, misal lagi pergi kita bertiga atau berempat ya, kita dengar azan ya, udah azan itu, ayo kita jamaah ya, atau enggak jamaah ya, enggak jamaah di masjid, minimal kita jamaah sendiri. Misal kalau sudah ketinggalan jamaah yang di masjid ya. Tapi setidaknya ada 1 orang atau 2 orang yang bisa mengingatkan. Nah, kalau enggak gimana bahayanya? Ya ini disebutkan di dalam hadis ini, itu bisa jadi ya ketiga-tiganya itu sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, itulah pentingnya mengapa kita di dalam Islam itu suruh memilah-memilih ya ketika bersama sahabat ya, bukan pilih-pilih dalam artian ini orang kaya lebih baik bergaul dengan orang kaya. Ini orang tidak punya, nggak punya apa-apa, ngapain berteman dengan orang nggak punya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa. Di dalam Islam tidak ada yang menganjurkan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah kita bisa memilih teman, sahabat yang mana sahabat itu bisa menunjukkan kita menjadi lebih baik, termasuk dalam masalah sholat ini ya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Atau dilanjutkan lagi di sini ya, bahwa nggak cuma itu, Allah juga mengancam ya, bukan ya istilahnya ini bukan berarti agama Islam itu keras ya, tetapi ini hanya ingin menandakan bahwa sholat jamaah itu sangat
penting ya. Kalau kita mengetahui keutamaannya itu ya iman ataupun sayang, misal meninggalkan ya. Misal di sini ya disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ahriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum ya, bahwasanya mau aku rasanya memerintahkan orang menjadi imam bersama-sama dengan orang yang banyak. Nah, kemudian membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi sholat Jumat. Nah, kalau di sini sholat Jumat ya. Nah, nanti kan ada bahasanya juga mengenai sholat Jumat. Nah, tapi ini hampir sama. Jadi sampai segitunya loh, bahwa Nabi mungkin merasa apa ya? Ya nggak cuma Nabi, tapi para sahabat terdahulu itu merasakan satu kegeraman. Ya. Kalau istilah kita itu apa? Gemes ya. Kenapa? Karena diajak sholat itu nggak mau, diajak sholat jamaah itu tidak mau. Sampai nabi-nabi itu Nabi dan para sahabat itu ingin sekali membakar ya rumahnya orang-orang yang sudah diajak melaksanakan sholat jamaah, tetapi mereka itu malah lalai, nggak mau melaksanakan itu. Nah, sehingga pengen sekali. Nah, ini mereka yang tidak mendatangi sholat Jumat ya akan dibakar rumahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini dari berbagai pembahasan tadi menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ya Ustadz ya. Sangat penting. Dan Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari pendengar Radio Purnama City yang bagaimana jika kita dari rumah ini berniat untuk sholat berjamaah di masjid, tapi di beberapa masjid sholatnya tidak ada jamaahnya kayak gitu, bahkan sholatnya sendiri Ustadz, itu bagaimana? Iya, jadi mungkin beliau di beberapa masjid, memang kan di Wonosobo juga ya Ustadz ya, kan tidak semua orang itu tergerak untuk berangkat ke masjid gitu ya, sehingga kadang tuh ada yang berniat dari rumah ingin berjamaah di masjid gitu kan, tapi ternyata di masjid sholatnya sendiri, adzan sendiri, kemudian juga sholat sendiri gitu ya Ustadz. Ternyata ada tuh Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Ya, kasus yang seperti itu mungkin nggak terjadi hanya di Wonosobo saja. Nah, mungkin di daerah-daerah pedesaan ya yang ada masjid, tetapi kadang kok yang ya petugasnya ya azan, kemudian qomat, kemudian imam, ya nggak ada makmumnya. Itu masalahnya gimana kan? Nah, untuk hal-hal yang seperti itu ya mungkin kita bisa menjadi satu penggerak ya. Jadi inisiatif dari kita, ayo sama-sama kita sadarkan masyarakat, misal ada yang belum sadar atau lalai, itu terus diajak ya, bagaimana supaya para masyarakat yang ada di sekitar itu mau melaksanakan sholat jamaah ya. Kita cari dulu alasan mereka itu kenapa ya, nggak mau menunaikan sholat jamaah. Karena kadang seperti ini mungkin Mbak kasusnya ya, bisa jadi mungkin mereka masih pada sibuk di kantor-kantor atau mereka sibuk di ladang ya. Mungkin kalau pas zuhur mereka sholatnya itu di kantor atau di ladang gitu kan. Nah, permasalahannya muncul lagi. Nah, bagaimana kalau sholat maghrib atau sholat isya kok tetap nggak ada jamaahnya? Ya dari kita tetap beriktikad baik mengajak. Ya seenggaknya kalau yang masyarakat belum bisa, kita bisa mengajak keluarga yang terdekat. Misal seorang ayah pengen jamaah, kok melihat masyarakatnya belum ada, nah minimal ngajak istri dan juga anaknya. Nah itu kan udah dihitung jamaah. Nah misal suruh anaknya untuk azan, nah ayahnya yang imam. Nah nanti kan makmumnya ada istrinya dan juga anaknya. Nah siapa tahu dari hal kecil seperti itu nanti akan menanamkan budaya yang baik di lingkungan masyarakat ya, sambil pelan-pelan ya. Yang penting kita sudah ada niat untuk berjamaah dan ada niat untuk berbuat baik. Ya selebihnya
semua hasil kan ya juga kita menyerahkan kepada Allah ya. Oke. Baik, dan Ustadz, ini masih ada pertanyaan lagi gitu ya. Untuk anjuran sholat berjamaah, apakah itu dianjurkan untuk laki-laki saja ataukah perempuan juga boleh melaksanakan sholat berjamaah? Baik. Ya. Anjuran melaksanakan sholat jamaah ya, apakah dianjurkan memang khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan ya, kan gitu ya. Ya, untuk perintah menunaikan sholat jamaah, nah kalau sekarang itu ya sudah berlaku umum. Jadi nggak hanya yang laki-laki saja yang dianjurkan ke masjid, nah perempuan juga dianjurkan ke masjid. Ya. Mungkin berbeda zaman dahulu. Baik. Nah, di kalangan zaman Nabi ya, dulu kan mungkin dalam kondisinya itu belum nyaman ya. Misalkan mungkin ada yang mengatakan bahwa perempuan itu hendaknya di rumah saja. Nah, anjuran yang seperti itu ada sebabnya, nggak serta-merta itu langsung kita saklek ke situ ya, bahwa perempuan nggak boleh. Nah, perempuan nggak boleh ke masjid atau dianjurkan di rumah saja itu ada sebabnya. Kenapa? Karena zaman dulu ya masyarakat ya Arab kan masih zaman jahiliyah, ketika perempuan mau berangkat ke masjid itu kan banyak rintangan dan juga godaannya. Ya, mungkin ketika berangkat sendiri dari rumah menuju ke masjid itu banyak orang-orang yang mengganggu sehingga dia itu terancam. Sehingga pada waktu itu enggak apa-apa sholatnya untuk perempuan di rumah. Jadi kan berbeda untuk ya konteks zaman sekarang. Kalau kita lihat di sini saja ya misalnya ya gimana? Ya, itu zaman sudah enak, nyaman, masjid sudah indah, sholat sehingga nyaman gitu kan. Nah, sehingga kalau misal kita memakai yang itu ya kadang malah jamaahnya itu sepi. Nah, padahal yang kadang memakmurkan masjid itu malah kebanyakan daripada ibu-ibu atau kaum perempuan. Nah, tapi itu kan juga enggak mutlak. Mungkin daerah-daerah tertentu ada yang seperti itu. Jadi bayangkan saja, misal kok anjuran itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki, nah gimana? Mungkin jamaahnya akan sedikit. Berbeda kalau perintah itu ditujukan bersama umum antara laki-laki dan perempuan itu sama, insya Allah akan semakin memakmurkan masjid. Ya, masjidnya menjadi ramai, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dan ternyata sudah cukup lengkap ya Ustadz ya pembahasan kita terkait dengan sholat berjamaah. Dan Ustadz Ngakib nih, 2 menit terakhir mungkin bisa memberikan closing statement ke sahabat Purnama Sidi yang saat ini sedang mendengarkan Ustadz. Untuk pendengar Radio Purnama Sidi yang berbahagia, nah, dari sini ini sebagai kesimpulan saja ya, bahwa sesibuk apapun kita ya, seberat apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat wajib. Itu yang utama. Yang kedua, kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat wajib yang 5, coba ya kita terus berlatih dan secara konsisten atau istiqomah istilahnya, terus menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Nanti akan merasakan sendirilah perasaannya, beda banget ya. Saya sendiri juga kadang merasakan bahwa sholat sendiri di rumah sama sholat di masjid bareng-bareng itu secara perasaan, kenyamanan, kemudian kehusukan itu sangat berbeda. Ya nanti mungkin akan didapati oleh pendengar Radio Purnama Sidi ya kalau sudah menjalankan sholat jamaah ya. Jadi yang saya tekankan adalah tetap ya sholat jamaah ya, sholat tepat waktu, kemudian jamaah gitu saja. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ngakib yang telah memberikan materi pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Purnama Sidi yang sudah mendengarkan kami melalui streaming ataupun juga melalui on air, dan juga bagi pemirsa MTTV Channel. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Kami nantikan kembali untuk hadir di Radio Purnama Sidi untuk pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai apa Ustadz? Masih di sholat jamaah, nanti kita akan membahas ya seputar azan dan
iqomat ya. Oh, oke, baik. Selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, dan terima kasih banyak juga kepada sahabat Pulang Masjidi yang sudah mendengarkan. Ya, di sajian leluasa dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.